Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin membahas tentang ramalan juga lah ya. Setelah kemarin bahas ramalan tentang Semeru dan beberapa aktivitas bencana lain dan akan terjadi 2022 nanti, ini Mbah Mul akan menyambung tentang ramalan yang akan terjadi ketika bersatunya Raja-Raja Nusantara, leluhur Raja-Raja Nusantara dan beberapa tokoh yang sudah mengambil alih bersatu karena suatu kondisi bencana apa yang akan terjadi, kondisi apa yang akan terjadi, dan seperti apa yang akan terjadi. Nah, kita bahas lah ya. Nah, tentu beberapa waktu lalu ada seseorang ustadz ya, yang sudah memiliki tingkat spiritual tinggi, ngomong seperti ini: bersatunya raja-raja luhur, raja-raja Nusantara dan beberapa tokoh Nusantara karena suatu kondisi yang ditafsirkan karena adanya pilpres kemarin ya. Nah, itu ya Mbah benarkan, tetapi ini jangkanya panjang nih. Nah, Mbah sebenarnya mendapat gambaran juga bahwa ada beberapa tokoh di Nusantara ini, baik dari Brawijaya, Patih Gajah Mada, Kanjeng Sunan Kalijogo, Ratu Sima, dan beberapa tokoh lain di sana ya utara Jawa itu berkumpul di satu tempat dan membahas tentang pecahnya Nusantara. Wah, ini ngeri deh. Nah, dan ternyata memang saat itu terjadi adalah pecahnya Nusantara ini karena suatu hal yang sifatnya pilihan deh. Jadi perebutan suatu kekuasaan yang besar yang sangat tidak didambakan oleh leluhur Nusantara ini, karena memang ada kekuatan yang besar sedang merongrong wibawa Nusantara ini dan nantinya akan memecah belah, dan masih terjadi sampai sekarang. Wallahu alam. Nah, kita lihat dulu ketika Mbah juga mendapatkan wisik dan penglihatan itu, Mbah mau melihat beberapa tokoh itu membicarakan, diantaranya adalah kita siaga mau perang. Nah, dan itu ada statement dari seorang ustadz terkenal yang memang seorang ahli spiritual ya, memang ahli ruqyah dan ahli keagamaan dan juga ahli spiritual tinggi juga mengatakan demikian. Nah, Mahmud juga sepakat dan mengaminkan karena posisinya memang sama seperti itu. Dan ketika Mbah menerima wisik ini, menerima pandangan ini, beliau juga hadir dan beberapa sosok di antaranya juga orang-orang yang ahli spiritual juga melihat di situ. Nah, Mbah tabayunkan ternyata sama jadi tabayunnya sama. Beberapa tokoh yang memang di Nusantara ini yang saling berebut, saling berpecah belah, saling berebut kekuasaan, saling dukung, ini berbahaya sekali karena di belakangnya ada kepentingan besar yang saling merongrong. Wah, luar biasa. Tapi ternyata alhamdulillah ketika ini semua sudah reda, walaupun masih ada ya, dan ternyata ini belum selesai, masih ada bencana lain yang akan terjadi. Nah, perang di sini yang diisyaratkan oleh beberapa tokoh leluhur dari Nusantara tadi adalah peperangan yang bersifat bukan lahir ya. Jadi peperangan bersifat beda pendapat, beda pemahaman dan beda kepentingan. Nah, ini yang terjadi, kepentingan luar biasa inilah yang menghancurkan, memecah belah, membagi, hanguskan Nusantara menjadi beberapa bagian. Walaupun akhirnya nanti bertolak ukur pada dua ya, mengerucut pada dua pilihan yang sekarang adalah menjadi pro pemerintah, yang kedua menjadi oposisi. Nah, saya kiri dan saya kanan, wallahu alam. Ternyata memang demikian terjadi. Ketika terjadi seperti itu, apa yang akan terjadi, Pak? Nah,
wallahu alam, mbah tidak tahu, tetapi dari arah pembicaraan para leluhur Nusantara itu, dari Semar Badronoyo, dari Kanjeng Ratu Sima, Brawijaya, Patih Mahapatih Kajamada, dan beberapa tokoh lain yang memang wallahu alam mbah lihat di situ memang terjadi adalah pecahnya suatu kondisi sosial masyarakat yang sangat besar. Kalau dikaitkan dengan ramalan Joyoboyo yang kita bahas kemarin, bisa dinyatakan iya, tetapi ini kalau sudah gaduk ini ada hubungannya, tapi jatuhnya ke hal yang lain deh. Jadi di sini ada suatu kekuatan besar yang memang sedang merongrong negeri kita untuk suatu hal, dan kepentingan dia menjadi hancur dan akhirnya terbawa ke hal mereka. Nah, bisa dikatakan adalah ini yang bahaya adalah doktrin tentang suatu yang bersifat keagamaan. Nah, ini sudah dibahas Lea dulu ketika Sabdo Palon mau menagih janji soben yen Jawa iku wis ilang Jawane, wis ra nganggo Jawane, wah aku bakal metu saka kono. Ini yang sudah terjadi nih. Jadi orang Jawa itu sudah hilang Jawa nih, walaupun berbaju agama loh ya, mereka sudah mengkafirkan yang namanya sedekah laut, padahal itu ada nilai budaya tinggi, nilai spiritualnya tinggi, karena mereka tidak tahu saja. Dan beberapa adat yang berhubungan dengan keyakinan masyarakat Jawa yang tidak berhubungan dengan suatu keagamaan atau ritual tertentu diobrak-abrik. Nah, ini bahaya nih. Makanya banyak sekali bencana-bencana karena dirusak oleh alam, dan alam ini termasuk diantaranya adalah leluhur-leluhur dari Nusantara juga ikut andil, karena tidak suatu kaum itu mendapatkan suatu bencana karena ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, bencana itu disebabkan karena memang ulah tangan manusia sendiri. Apakah itu ada hubungannya dengan Dajjal, Mbah? Dajjal itu Mbah tidak akan bicara karena bukan ranah Mbah ya, tetapi dalam hal ini semua manusia yang ada di dunia ini maupun Nusantara ini sedang mengalami apa yang namanya pergolakan batin yang sangat kuat, yang sangat tajam, mau ke kiri atau mau ke kanan, mau bagaimana, dan hubungannya ada dicokokin dengan yang berbau agama kental. Nah, ini kita yang tidak bisa menafsirkannya, mau ke sini salah, ke situ salah. Nah, makanya nanti di akhir zaman banyak golongan-golongan yang akan terpecah, dan sekarang sudah terjadi. Wallahu alam, ikutlah apa yang menjadi keyakinan jenengan semua, dekatlah dengan Gusti Allah, perbaiki diri, pakailah logika dan perbanyak tabayun ya. Jadi jangan terlalu percaya pada berita yang dinilai benar, padahal semua itu belum tentu kebenarannya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.